Baik, di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Mohon maaf kalau video sebelumnya itu terpotong. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, pada sebelumnya kita membahas metodologi paper, yang mana analisis kasus nyata dan laporan insiden. Nah, pada judul yang tadi, peran rekayasa sosial dalam pentesting. Nah, yaitu pada rekayasa sosial itu ada tekniknya, kemudian sama penanggulangannya. Nah, pada teknik rekayasa sosial itu ada 3, yaitu teknik phishing, kemudian pretexting, baiting, kemudian faktor kerentanan manusia dan proses. Nah, pada kali ini kita akan membahas selanjutnya pada teknik. Yang pertama itu ada teknik inti 1, yaitu phishing. Nah, phishing ini adalah teknik rekayasa sosial dengan menipu korban agar memberikan informasi sensitif seperti password, nomor kartu kredit, dan lain-lain melalui email, pesan, atau situs palsu yang menyerupai asli. Misalkan itu ada email dari seolah-olah dari bank yang meminta kita atau meminta teman kita itu login lewat link palsu. Nah, di sini kan ada email contohnya, kemudian pesan dari WA, kemudian SMS palsu, kemudian link palsu hingga halaman login tiruan. Pada paper yang saya ambil itu data menyebutkan ada 8.000 lebih laporan phishing sekitar dari sampai tahun 2023. Kemudian lanjut ke teknik inti 2 dan 3, yaitu ada berupa pretexting. Nah, pada pretexting ini yang mana penipu itu menciptakan skenario palsu untuk mendapatkan data dari target, biasanya dengan berpura-pura sebagai orang atau instansi terpercaya. Misalkan dari CS Bank, kemudian teknisi IT, kemudian HRD mungkin contohnya seseorang menelpon mengaku dari pihak HRD meminta data pribadi untuk verifikasi pegawai. Kemudian selanjutnya pada teknik baiting, yaitu teknik rekayasa sosial dengan umpan atau bait berupa sesuatu yang menarik agar korban melakukan tindakan tertentu. Contohnya menaruh flash disk berlabel gaji karyawan di tempat umum. Saat korban mencolokkannya, maka malware akan masuk otomatis ke komputer. Kemudian dampak yang terjadi. Nah, tadi kan telah kita bahas teknik, kemudian dampaknya. Nah, dalam paper yang saya ambil itu ada salah satu dampak yang dituliskan di sana, yaitu kerugian siber sekitar 56 triliun rupiah, yang itu berefek pada finansial, identitas, reputasi, dan operasi bisnis. Kemudian studi kasus Indonesia yang terjadi, misalkan yang beberapa tahun kemarin pada e-commerce, yaitu Tokopedia pada tahun 2020 yang mengakibatkan kurang lebih 91 juta akun terdampak. Kemudian kebocoran kredensial layanan pajak dan BPJS. Kemudian ilustrasi teknik social engineering yang digunakan. Kemudian beberapa faktor kerentanan kenapa terjadinya informasi itu bocor, data pribadi itu bocor. Yang pertama, awareness dan literasi digital rendah. Kemudian minim pelatihan dan simulasi. Dan yang terakhir, kurangnya prosedur verifikasi yang kuat. Terus countermeasures-nya atau penanggulangannya, yaitu bagaimana caranya menanggulangi meminimalisir atau mengurangi terjadinya kasus penipuan, contohnya pada rekayasa sosial. Yang pertama, edukasi dan kampanye keamanan.
kemudian simulasi phishing internal reguler, kemudian kebijakan email dan link resmi, dan yang terakhir pelatihan berbasis peran. Kemudian social engineering dalam pen testing, ethical hacker gunakan teknik ini secara terkontrol dengan tujuan ukur kesadaran manusia dan kekuatan proses, hingga pada laporan hasilnya itu akan mendapatkan dapat memperbaiki sistem dan penggunanya itu lebih teredukasi dan pelatihan. Kemudian keterbatasan dan arah lanjut. Keterbatasannya yaitu butuh data kuantitatif lebih luas. Kemudian faktor budaya dan teknologi perlu dianalisis, dan yang terakhir desain intervensi konkret dan terukur. Kesimpulannya, secanggih-canggihnya sistem, sehebatnya keamanan, tapi manusialah yang tetap menjadi tolak ukur pertama dalam keamanan. Karena kalau kita mengandalkan sistem, karena sistem itu pun juga berawal atau ciptaan dari manusianya juga. Nah, maka yang sebenarnya perlu lebih diperhatikan itu adalah di manusianya atau pembuat sistemnya. Jadi manusia itu adalah perimeter pertama dalam keamanan. Kemudian perlunya edukasi dan kontrol proses dan uji berkala sebagai bentuk pertahanan efektif. Kemudian yang ketiga, call to action. Aktifkan 2FA, lakukan simulasi phishing dan latih karyawan rutin. Sekian, terima kasih.